Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu dan apa kabar untuk kalian di rumah? Hari ini kami, Sister Ambros Dan ini Kak Anin akan menemani adik-adik di rumah dalam acara Bina Iman Anak di Rumah Aja. Oh ya Kak, kakak apa kabar? Pastinya luar biasa dong Sister, karena Kasih Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Muah, muah, muah. Oh Kak, sekali lagi dong adik-adik di rumah pasti pengen ikut tuh bareng kita. ayo kita ulangi Ya. Kasih Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Muah, muah, muah. Oh ya Kak, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Wah, kenapa ya kira-kira? Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini juga menjadi lebih spesial lagi karena akan ditemani oleh Romo Agustinus Sugiyarno SCY. Nah, sebelum kita bersama dengan Romo Agustinus Sugiyarno SCY, kita akan berdoa bersama dengan Kakak Venus. Maka mari kita siapkan hati untuk berdoa. Adik-adik, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas kesehatan dan hari yang baru ini. Terima kasih juga atas kesempatan dan perjumpaan untuk belajar bersama-sama dengan teman dalam Bina Iman Anak, meskipun hanya secara online. Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu ini, dan juga berkatilah para romo, suster, dan kakak-kakak pendamping yang akan memberikan materi, sehingga mereka dapat memberikan materi dengan baik, sukacita, dan juga gembira. Tuhan, semua doa ini kami mohon kepadamu, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa. Bersama dengan saya Romo Agustinus Sugiyarno SCY atau biasa dipanggil Romo GI. Senang sekali dari Paroki Hati Kudus Palembang menjumpai adik-adik dalam Bina Iman Anak di Rumah Aja. Teristimewa pada hari ini adalah Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan ya
yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Kita siapkan hati ya, mari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan dari Injil. Dari Injil apa? Ya, dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Injil ini berkisah tentang obrolan Tuhan Yesus dengan pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus. Tema obrolannya apa? Tema obrolannya adalah tentang alasan kenapa Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia. Masih ingat gak alasannya apa? Alasannya adalah karena Allah mengasihi kita manusia. Jadi Tuhan itu mengasihi adik-adik, mengasihi Romo, mengasihi kita semua. Dikatakan ya tadi dalam Injil begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini seperti sudah dikatakan oleh kakak-kakak dan suster pendamping di bagian pengantar tadi, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, sebelum Romo lanjut menjelaskan tentang siapa itu Allah Tritunggal, Romo mau tanya nih sama adik-adik. Tahu syairnya lagu Bangun Tidur Terus Mandi belum? Ah, pasti tahu kan? Mari kita coba. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Sebagai anak-anak Tuhan, syairnya yang tadi mesti ditambahi loh ya. Jadinya begini, bangun tidurku terus doa. Setelah doa, baru kita melaksanakan aktivitas yang lain. Kemudian mandi, membantu ibu, membereskan tempat tidur, dan seterusnya. Nah, setiap anak Katolik, anak-anak Tuhan, kalau kita berdoa, kita selalu mengawali dengan tanda apa? Iya, benar sekali, dengan tanda salib. Adik-adik, setiap kali kita membuat tanda salib, kita selalu menyebut nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, setiap kali kita berdoa, kita menyebut nama Allah Tritunggal. Dan kita diingatkan tentang iman akan Allah Tritunggal. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan bumi yang indah, menciptakan udara yang segar, memberi kesehatan yang baik kepada kita, memberikan orang tua yang baik, itu adalah karya pemeliharaan penciptaan Allah Bapa. Setelah kita menyebut nama Allah Bapa, kita menyebut nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus
adalah penebus kita, penyelamat kita. Setiap kali kita mengucapkan doa, kita menghaturkan doa-doa kita melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, kita menyebut nama Allah Roh Kudus. Roh Kudus kemarin, kalau masih ingat minggu yang lalu ya, kita baru merayakan hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh Allah sendiri yang diberikan kepada kita, mendampingi hidup kita, menemani kita setiap hari. Maka adik-adik, kalau kita ingin memberikan tugas kita, memberikan penghormatan kepada Allah Tritunggal, wujud iman akan Allah Tritunggal adalah ketika kita membuat tanda salib dengan hikmat, membuat tanda salib dengan penuh penghayatan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan dibuat main-main. Misalnya, ayo kita buat tanda salib lagi ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, inilah pesan dari Romo membaca Injil pada hari ini ya. Selamat menjadi anak Tuhan yang baik dimulai dengan terus berdoa dan membuat tanda salib yang baik. Sampai jumpa kembali dalam Bina Iman Anak di Rumah Aja minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, bersama kami Kakak Kesha dan juga Suster Filesi nih. Hari ini kami akan melanjutkan pada sesi kreativitas. Kita membuat apa, Suster? Piramida Allah Tritunggal. Penasaran kan adik-adik? Piramida Tritunggal itu? Kalau udah penasaran, ayo kita langsung buat aja. Nah adik-adik, berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat piramida Allah Tritunggal. Yang pertama yaitu ada kertas HVS ataupun kertas gambar yang telah ada sketsanya. Yang kedua yaitu ada lem, ada gunting, ada pewarna, boleh krayon ataupun pensil warna, ada jarum, dan juga ada benang. Bisa benang apa aja, boleh benang wol, benang jahit, dan lainnya. Kalau gitu, kita mulai aja yuk cara pembuatannya. Nah adik-adik, karya kita udah jadi. Gimana, keren kan? Keren banget nih. Pastinya dong, selain keren, karya kita ini punya makna tersendiri loh. Apa itu, Suster, maknanya? Ya adik-adik, kalau melihat piramida ini mengingatkan kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus, akan iman kita. Seperti yang tertulis dalam piramida ini ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, setiap kali kita membuat tanda salib, kita mengingatkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Adik-adik, supaya tidak lupa,
Ini bisa diletakkan di kamar tidur, sebelum tidur, setelah bangun tidur kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juga diletakkan bisa di meja makan atau di ruang belajar. Ayo adik-adik, yuk kalian semua ikut buat karya piramida Allah Tritunggal. Nah, kakak mau kasih info nih. Bagi kalian yang udah buat karya ini, kalian bisa foto hasil kreativitas kalian, kemudian foto juga diri kalian, dan kirim ke nomor WA KKI Keuskupan Agung Palembang yang ada di bawah ini. Kemudian nanti hasil karya kalian akan kami pilih yang terbaik dan kami akan posting di channel YouTube dan Instagram KKI Keuskupan Agung Palembang dan Paroki Hati Kudus Palembang. Sekian dari kami. Dadah. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami masih bisa bergembira bersama teman-teman kami, meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua kami, berilah mereka kesehatan dan kegembiraan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit, berilah mereka kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami dan keluarganya yang terkena dampak dari virus corona ini. Berilah mereka kesehatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis. Berilah mereka kesehatan, kesetiaan, dan sukacita. Adik-adik yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan dan pesan Injil yang disampaikan oleh Romo Giarno. Bahkan kita sudah melakukan kreativitas yang luar biasa. Hari ini, suster juga akan memberikan tugas misioner untuk adik-adik. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mendoakan 3 kali Salam Maria sebelum tidur untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan tenaga medis. Ingat ya adik-adik, apa doanya? Doanya adalah 3 kali Salam Maria didoakan sebelum tidur. Adik-adik, marilah kita tutup kegiatan Bina Iman Anak ini dengan doa penutup. Marilah kita satukan hati dan kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Tritunggal Maha Kudus, kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir kegiatan Bina Iman Anak ini. Tuhan, sekarang kegiatan Bina Iman Anak ini telah selesai. Berkatilah agar apa yang telah disampaikan oleh Romo, suster, dan kakak-kakak dapat semakin membantu kami tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak-Mu yang baik. Tuhan, berkatilah juga dan lindungilah semua kegiatan kami selanjutnya.
agar dapat berkenan di hati-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkaulah Raja yang berkuasa, kini, sekarang, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita Bina Iman Anak di Rumah Aja pada hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian bersama dengan seluruh anggota keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.